Kita lanjutkan pendeta dari Herliana Muljono dari YouTube. Pak Pendeta, bolehkah kita membuang undi dalam pemilihan pegawai jemaat? Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Acara ini adalah tajam, tanya jawab Alkitab malam. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pun sedapat mungkin kita harus mendapatkan dasarnya dari Alkitab, firman Tuhan. Nah, ini pertanyaannya adalah pertanyaan praktikal. Artinya pertanyaan praktis yang dilakukan tentang apa yang dilakukan atau yang mungkin dilakukan di dalam jemaat. Di dalam jemaat-jemaat, dalam gereja-gereja, denominasi apapun saja, tentu ada proses-proses atau cara memilih pegawai jemaat. Ada ketua atau penatua, ada diakon, diakones, ada pemimpin pemuda, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan dari Saudari Herliana Mulyono adalah, apakah boleh membuang undi dalam pemilihan pegawai jemaat? Dalam catatan Alkitab ada beberapa cerita tentang membuang undi. Ada beberapa, saya mau ingat, yang saya ingat cerita Yunus. Waktu kapal sudah goncang, lalu kemudian tidak tahu kenapa sudah semua usaha dilakukan, tetapi kapal tetap goncang dan sudah dibuang semua barang-barang ke dalam laut, terus angin tidak reda. Lalu mereka punya kepercayaan pada saat itu, orang-orang di kapal itu pasti ada yang bersalah di sini. Lalu yang mereka lakukan, mereka buang undi dan kenalah kepada Yunus. Dan Yunus katakan, buang saya ke dalam laut. Lalu setelah dibuang, laut pun reda, ceritanya panjang, Yunus pada akhirnya selamat. Tapi itu membuang undi bukan untuk pemilihan seorang pegawai, ya, tapi untuk mencari siapa penjahatnya. Bahkan waktu akan berdosa, dia ambil barang-barang dari kota Yeriko juga menggunakan undi. Suku mana, lalu kemudian suku terpilih, kaum mana, lalu kaum terpilih, dari puak atau keluarga mana terpilih, lalu siapa orangnya, kena akan. Luar biasa. Nah, ada satu contoh dalam Alkitab yang boleh dikaitkan dengan memilih seorang pegawai jemaat. Mungkin dia bukan pegawai, tapi memilih seseorang yang akan melayani. Ini ceritanya terdapat di dalam Kisah pasal yang pertama, Kisah pasal 1. Sambil lihat-lihat jam ya, Jeff dengan Steve ya. Ingatkan saya juga. Di dalam masih aman. Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26, cerita mengenai pemilihan pengganti Yudas. Ini Yudas muncul lagi di acara tajam, tapi belum sempat kita bahas Yudas dengan mendalam. Mudah-mudahan, saya lagi tunggu-tunggu kapan ada orang bertanya tentang Yudas, supaya kita bisa membahas tentang Yudas. Karena menarik belakangan ini, Yudas agak terkenal. Jadi, memilih pengganti Yudas. Bagaimana cara mereka memilih? Kalau kita baca dengan seksama, di dalam ayat yang ke-21, mereka katakan demikian. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Yang pertama adalah diberikan kualifikasi atau persyaratannya. Persyaratannya harus jelas. Dalam cerita ini, persyaratannya adalah seorang yang memang sudah dikenal oleh ke-11 murid Yesus ini. Karena Yudas, mohon maaf kata, sudah gantung diri dia, sudah mati. Jadi 11 orang ini, kita harus cari orang yang memang selama ini bersama-sama dengan kita, selalu mendengarkan Yesus berkhotbah, lalu dia selalu ikut juga kita kemana-mana. Itu persyaratannya. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya dalam ayat yang ke-23, lalu mereka mengusulkan 2 orang.
yaitu Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus, dan kemudian Matias. Ada dua orang. Yang pertama Barsabas atau Yusuf, ataukah orang yang lain bernama Matias. Setelah dikasih tahu persyaratannya, maka diusulkan, ini masih dipilih, diusulkan dua orang, dua nama yang sesuai dengan kriteria. Setelah diusulkan dua nama, langkah selanjutnya ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi dua-duanya memenuhi syarat, dua-duanya sudah diusulkan, kedua-duanya didoakan, mereka semua berdoa. Langkah selanjutnya ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Dengan demikian sekarang sudah menjadi 12 lagi setelah tambah dengan Matias. Jadi jawabannya, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Kalau memang itu adalah sebuah tata cara yang lazim dalam budaya kita, berterima oleh gereja kita, dan disetujui oleh gereja kita, maka kita boleh melakukan undi. Tapi undi yang dilakukan haruslah mengikuti cara seperti yang sudah dicontohkan di dalam Kisah pasal yang pertama. Memenuhi syarat, diusulkan nama-nama sesuai dengan syarat, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya tentang hasil yang akan diperoleh, lalu kemudian dibuat undi, mungkin dengan cara menggunakan kertas atau cara apapun saja, lalu kemudian dipilih dan ditentukan. Jadi jangan kita mengatakan, oh ini seperti undi untuk cara-cara duniawi. Bukan. Ini adalah cara yang alkitabiah kalau dijalankan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Sangat jelas.